Saudara, Satgas COVID-19 menyebutkan beberapa jenis masker yang direkomendasikan untuk selalu digunakan agar meminimalisasi potensi penyebaran COVID-19 di masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih beraktivitas di luar ruangan. Masker N95, masker medis, dan masker kain 3 lapis merupakan beberapa jenis masker yang disarankan karena memiliki kemampuan untuk menangkal cairan atau droplet yang keluar dari mulut dan juga hidung. Sementara itu ada 2 jenis masker yang selama ini sudah beredar dan bahkan digunakan oleh banyak pihak yang ternyata tidak efektif untuk mencegah penularan COVID-19, yaitu masker jenis scuba dan buff. Keduanya tidak direkomendasikan untuk digunakan karena tidak memiliki kemampuan untuk menahan cairan atau droplet yang berpotensi untuk mencegah penularan COVID-19. Dengan memakai masker, risiko penularan COVID-19 bisa ditekan secara maksimal. Jika tidak memakai masker, potensi penularan COVID-19 bisa mencapai 100%. Tapi jika ada salah satu yang menggunakan masker meski dalam kondisi sakit, risiko penularan bisa turun hingga 70%. Tapi jika sama-sama menggunakan masker, saudara, baik itu dalam kondisi sehat maupun sakit, risiko penularan bisa turun bahkan hingga ke angka 2%. Bahkan jika ketat melakukan protokol kesehatan, memakai masker dan juga menjaga jarak, risiko penularan COVID-19 bisa sampai 0%. Lalu mengapa masker jenis scuba dan buff dilarang meskipun secara kasat mata sama-sama menutupi hidung, mulut, dan juga dagu? Kita bahas usai tayangan yang berikut ini. Penegakan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan mencegah penularan COVID-19 semakin ketat. Razia gabungan di Menteng, Jakarta Pusat ini menemukan sejumlah warga yang tak menggunakan masker dengan benar. Pelarangan jenis masker scuba dan buff juga mulai diterapkan karena dinilai tidak efektif mencegah virus. Erlina Burhan, Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia menyebut kemampuan masker scuba dan buff menyaring partikel berbahaya hanya 5%. Iya, kalau proteksinya hanya 0%, jadi tidak ada kemampuan melakukan filter terhadap partikel. Jadi mohon kepada masyarakat kalau tidak percaya tolong dipakai masker scuba itu lalu tiupkan udara dan letakkan tangan di depan masker itu. Kalau terasa udaranya berarti itu tidak ada proteksi, tetap udara bisa keluar. Larangan masker scuba dan buff juga mulai diberlakukan Pemprov Jawa Barat dalam razia di Kabupaten Bogor. Gubernur Ridwan Kamil menyebut semua temuan baru pencegahan penularan akan disesuaikan sesuai adaptasi kebiasaan baru. Ya, semua temuan baru harus kita sikapi. Kita memakai sesuatu kan karena ilmunya yang terbatas. Contoh dulu yang pakai masker hanya untuk yang sakit. Setelah direvisikan ternyata untuk orang yang sehat. Dulu scuba oke, karena mudah dan murah. Sekarang nggak boleh, ya sudah nanti menyesuaikan. Saya kira adaptasi. Bagian dari adaptasi kebiasaan. Masker scuba yang dilarang terbuat dari bahan neopren elastis dengan ukuran pori 30 hingga 40 mikron. Ukuran pori masker ini akan melebar saat direnggangkan dan memecah droplet ke udara di sekitarnya. 9 September lalu, Satgas COVID-19 mengungkap pemerintah tengah menyiapkan masker Ina United. Masker ini terbuat dari bahan polyester 5 lapis dan diklaim mampu menyaring virus 80 hingga 90% dan bakteri 95 hingga 98%. 15 September lalu, juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengungkap masker kain 3 lapis cukup baik menyaring udara. Masker kain yang bagus adalah berbahan cotton dan berlapis 3. Mengapa hal itu penting? Karena kemampuan memfiltrasi atau menyaring partikel virus itu akan lebih baik dengan jumlah lapisan yang lebih banyak. Dalam hal ini 3 lapisan berbahan katun. Dan masker scuba atau buff ini adalah masker dengan 1 lapis saja dan terlalu tipis. Sehingga kemungkinan untuk tembus tidak bisa menyaring lebih besar. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan masker yang berkualitas,
untuk bisa menjaga. Selain itu, masker scuba sering mudah untuk ditarik ke bawah di dagu sehingga fungsi masker jadi tidak ada. Maka dari itu, gunakanlah masker dengan cara yang tepat untuk bisa melindungi, menutup area batang hidung sampai dengan mulut dan dagu, serta rapat di pipi. Pelarangan masker scuba dan buff disambut positif seorang warga. Yuda mengaku baru mendengar pelarangan ini. Belum, karena kita dari rumah nggak tahu itu harus pakai yang medis, jadi yang ada kita pakai itu. Jadi mungkin kalau depannya kalau emang kita mau naik lagi pakai yang medis sih. Itu bukannya untuk ini sih, untuk kesehatan kita juga, untuk mencegah virus itu juga sih. Lonjakan harian COVID-19 Indonesia hari ini bertambah 4.168 kasus terkonfirmasi positif. Selain strategi mumpuni pemerintah, kepatuhan warga menerapkan protokol kesehatan tak dapat ditawar. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana persisnya efektivitas masker jenis buff dan juga scuba menahan droplet dan menyaring partikel udara berbahaya di tengah tingginya penularan COVID-19 saat ini? Kita bahas bersama Ahmad Yuryanto, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular atau P2P Kementerian Kesehatan. Selamat malam Pak Yuri. Selamat malam. Ada pula Ketua ID DKI Jakarta, Slamet Budiarto. Pak Slamet, selamat malam. Selamat malam. Dan juga peneliti Loka Penelitian Teknologi Bersih LIPI, Muhammad Nasir. Pak Muhammad Nasir, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Nasir, Pak Slamet, saya ke Pak Yuri terlebih dahulu. Pak Yuri, selamat malam. Bagaimana penjelasan dari Kementerian Kesehatan soal efektivitas atau tidak efektifnya masker jenis scuba dan juga buff? Ya, dari penjelasan tadi sebenarnya kita sudah tahu ya bahwa penggunaan masker yang tidak memenuhi syarat ini tidak akan memberikan banyak arti. Kita selalu menyampaikan pada masyarakat, gunakan masker dengan benar kualitas bahannya karena itu akan menggambarkan fungsi dan benar memakainya karena ini akan bekerja dengan baik atau tidak. Ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Jadi jangan dimaknai pakai masker itu berarti hanya menutup saja tanpa memperhatikan kualitasnya. Lalu kalau untuk scuba dan juga buff ini yang paling wajib diketahui masyarakat, kenapa kemudian dilarang, itu apa saja Pak? Selain efektivitasnya yang kata Bu Erlina tadi hanya sampai 5%. Nah, kalau kita kan tujuan menggunakan masker, kalau berbicara pada bahan kan efektivitasnya yang dibicarakan. Jadi kita berbicara pada efektivitasnya. Kalau menggunakan masker nggak efektif untuk apa gitu. Oke, dan bahan masker juga memegang peranan penting di efektivitas ini ya. Pak Slamet, kalau sejauh ini analisis dari Anda, perwakilan dari tim medis soal efektivitas masker seperti apa Pak Slamet? Ya, setahu kami mendapatkan data efektivitas masker itu dari Kementerian Kesehatan ya. Ada N95, masker bedah. Untuk masker kain kami tidak mendapatkan data itu. Paling kami hanya mengandalkan pada jurnal-jurnal yang ada tadi. Jadi misalnya kain 23 mungkin itu akan membantu untuk mengurangi penyebaran droplet dari seseorang seperti itu. Nah, ini kan sudah dinyatakan bahwa masker jenis scuba dan juga buff yang sayangnya banyak sekali digunakan oleh masyarakat ini ternyata tidak efektif. Masyarakat diminta untuk berpindah minimal menggunakan masker kain 3 lapis. Kalau kemudian banyak yang berpindah ke masker kain, para dokter secara stok untuk masker standar medis aman. Tapi bagaimana kalau kemudian ada perpindahan ke masker bedah, Pak Slamet? Ya, saya tidak tahu stok nasional masker bedah seberapa. Tapi paling tidak untuk masyarakat cukup masker kain, tapi yang lapis 3 atau lapis 2 itu cukup untuk masyarakat untuk menyaring sekitar 50% lah. Itu cukup ya Pak ya? Cukup, kalau sesama pakai masker lapis, sama-sama lapis kan sangat mengurangi infeksi. Oke, dan jaga jarak juga pastinya ya? Ya.
Pak Yuri, ini tadi ada pertanyaan yang cukup penting juga dijawab. Pertanyaan dari Pak Slamet, untuk cadangan atau untuk tersedianya masker standar medis untuk tim medis, seberapa banyak Pak Yuri? Dari awal kita sudah menyampaikan kepada masyarakat ya, pada waktu saya masih jadi juru bicara pun berkali-kali saya sampaikan. Untuk masyarakat, gunakan masker kain aja, bahkan sudah dijelaskan gitu, pakai 3 lapis, atau kalau enggak 3 lapis, 2 lapis yang di dalamnya bisa diisi tisu. Ini yang kita sampaikan, inilah yang kemudian kita minta masyarakat untuk memahami. Jadi kemudian tidak kemudian dimaknai masker itu sekedar untuk menutup muka saja gitu. Ini yang harus dipahami ya, dari awal kami menyampaikan gunakan masker kain itu sudah langsung disertai dengan spesifikasi kain yang dimaksud itu kayak apa gitu loh. Ini yang harus dipahami. Kecukupan masker bedah masih cukup, sangat cukup sekarang ini. Apalagi kan kalau kita lihat, jangankan di suplai medis kita, di toko aja sudah banyak banget. Oke. Pak Nasir, saya tidak tahu apakah Anda tadi menyaksikan grafis efektivitas berbagai jenis masker yang saat ini beredar di masyarakat, mulai dari masker jenis medis N95 sampai dengan masker yang baru saja dinyatakan tidak efektif, yaitu scuba dan juga buff. Penelitian dari LIPI juga menunjukkan hal yang sama, Pak Nasir. Iya, jadi dari penelitian kita gitu ya, dan juga dari jurnal-jurnal ya kita baca, jurnal terakhir gitu. Ya, memang kalau kita lihat ya, memang kalau masker itu sebenarnya kan ada 2 kategori. Masker N95 untuk industri, kemudian masker medis ya untuk kedokteran ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kan ada perkembangannya bahwa karena terjadi wabah COVID itu ada masker kain ya. Nah, kalau kita lihat efektivitas ya masker kain ini kan di range antara 40 sampai 80% ya. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian sebenarnya kan scuba ini adalah jenis masker kain. Tapi kalau kita lihat kan kain itu jenisnya lentur, kemudian porinya cukup besar ya. Pada saat porinya itu membesar, artinya pada saat dia melar ya, atau ditarik, itu porinya akan membesar sehingga efektivitas penyaringan partikel, kemudian bakteri ataupun virus itu akan turun. Jadi seperti itu, Mbak. Seberapa penting sih Pak menyaring partikel-partikel itu? Bahwa masker tidak sekedar untuk menutup mulut dan juga hidung, tapi harus benar-benar bisa menyaring droplet atau mikrodroplet. Seberapa penting fungsi masker ini untuk melakukan hal itu? Ya, ini penting sekali, Mbak. Jadi istilahnya kalau misalkan masker ya, misalkan masker N95, maka dia mempunyai kemampuan untuk menyaring misalkan bakteri itu sekitar 95%. Karena pori-porinya itu cukup kecil gitu ya. Kemudian pada saat kita menggunakan kain, itu pori-porinya relatif lebih besar. Kemudian apalagi dengan scuba ya. Jadi kita ibaratkan sebuah pori yang besar, maka kalau pori kain itu cukup besar, maka bakteri ataupun partikel itu kan lolos gitu ya. Sehingga penyaringannya akan sangat kecil gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, nanti akan saya lanjutkan perbincangan mengenai masker mana yang bisa dan mesti Anda pakai, mana yang tidak dengan para narasumber saya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali.